Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili," akhrajahu Muslim. Salat yang paling afdal setelah salat fardu itu salat malam, Pak. Itu paling afdal itu salat. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin melengkapi sholat kita, Pak, ditambah dengan nilai sunnah, jangan sampai kita tinggalin ini. Sholat paling afdol setelah sholat fardu. Sholat fardu itu udah paling afdol, Pak. Setelah kita pengen mengerjakan yang afdol lagi setelah sholat fardu, itu adalah sholat lain, sholat malam. Itu sholat malam, Pak. Itu kalau kita lihat di hadis ini, Pak, sholat malam hukumnya apa, Pak? Buat kita, tapi wajib buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Pak, buat kita sunnah, buat Nabi wajib. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Tahajud dikerjain malam ya, Pak. Jelas dalilnya. Wa minal laili, jadi dari sebagian malam, fatahajjat bihi, suruh tahajud. Nafilatan lak, sebagai nilai sunnah buat kamu. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud nih, Allah Subhanahu wa taala tinggikan maqam kita, diangkat maqam kita dengan sebab sholat tahajud. Ini sunnah buat kita, tapi buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wajib. Apa kata Aisyah? Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "La tada'u qiyamal laili fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yada'uhu." Kalau bahasa kita, suami aja kagak pernah ninggalin, masa saya ninggalin? Aisyah juga nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah. Dia itu ninggalin sholat malam, Pak, atau sholat tahajud. Beliau mengatakan, "La tada'u qiyamal lail." Tidak ninggalin sholat malam. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Berarti Nabi SAW sering melakukan, Pak. Kalau seandainya Nabi sakit, wa idza maridha sholat qaidan. Sampai segitunya, ketika Nabi sakit pun tetap Nabi sholat tahajud, sekalipun kondisi Nabi ketika sholat duduk. Wa kana qiyamul laili wajiban, menjadi wajib. Summa nusikha nafilah, kemudian dinasah menjadi sunnah. Tapi ingat, ini buat Nabi, khususnya Nabi, bukan buat kita. Tapi kalau kita ingin mulazamah semaksimal mungkin, insya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Terlebih ketika kita ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, mohon munajat kepada Allah, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilahnya, Pak. Kalau untuk sholat malam banyak. Tinggal apa yang kita minta, hajat kita apa? Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam. Bahkan saya dulu waktu belajar, waktu saya kuliah, salah satu guru saya bilang begini. Saya belum mendapatkan sih redaksinya, cuma beliau bilang gini, orang semasa hidupnya nggak pernah sholat malam punya potensi pikun tuanya. Ya pikunan, Pak. Saya belum dapat redaksinya di kitab apa, tapi beliau sampai mengatakan seperti, berarti beliau juga pernah baca atau pernah dapat dari buku. Jadi kalau kita tidak mau pikun di masa tua kita, mulazamain, Pak, kita yang namanya sholat malam atau sholat tahajud. Bikin jadwal. Misalnya kita kalau seminggu ini berat, seminggu berapa kali? Berat besar, paksain. Saya masuk pagi saat kan bisa Sabtu Minggu, minimal seminggu dua kali. Walaupun nilainya sunnah, ini besar ganjarannya, ya Pak ya. Karena Nabi sampai mengatakan afdolus sholat ba'dal fardhu. Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Sholat fardu afdol. Ada juga yang afdol, apa itu? Sholat malam. Berarti kalau kita udah dapatin sholat fardu, dapat juga kita sholat sunnah malam. Afdol, plus berarti kita dapatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emang berat, Pak, sesuai dengan ganjarannya. Berat
berat Pak, ganjarannya juga besar. Kenapa? Makin berat yang kita lakuin, makin besar pahalanya. Belum rasa takutnya, benar nggak Pak? Terus rasa segernya, apalagi kalau hujan, berselimutan aja mau maunya, rada ribet ya enggak? Karena saking beratnya itu Pak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan yang namanya malaikat-malaikat untuk apa Pak? Mengawasi hamba-hamba Allah. Siapa yang bangun di malam hari? Catat minta apa dia, saya akan penuhi. Sampai segitunya. Makanya di dalam apa namanya rawi tiba itu apa? Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ibi. Ada ya? Yanzilu fi kulli lailatin, turun tuh rahmat Allah pada tiap malam. Ila sama'i dunya, bersama dunia. Wa yunadi hal min ta'ibin, dan Allah berseru pada para malaikat, apakah ada tuh di tengah malam yang taubat kepada Allah? Ya, ada yang minta pada Allah Subhanahu Wa Taala apa kagak? Kalau ada yang minta ditaubat, faquliluhu amatan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai segitunya Pak. Makanya kalau kita perhatikan kiai-kiai orang-orang tua dulu kita, itu langka hatiku Pak. Bahkan kiai-kiai masih ingat pelajaran-pelajarannya, sana iya, kuatnya hafalannya. Kenapa? Sebabnya salah satunya istiqomahnya bangun di tengah malam. Kita juga dulu istiqomah, kencing doang kagak. Kencing doang bangun, habis itu kagak ibadah. Tahu tuh ada hadisnya tuh. Ya, kata Nabi SAW, jangan kayak dia tuh modelnya bangun malam kagak pakai ibadah, cuma kencing doang. Ya, langsung dia tidur lagi. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Kalau kita sholat tahajud mau tidur, aku lagi langsung sholat gitu ya. Kalau berpuasa kita kan tahu dulu ya. Apa makan, ngopi dulu, rokok dulu. Ya maksudnya itu aku lagi mau tidur satu sholat ya. Namanya berpuasa. Tahu dulu kita ngopi, rokok dulu, baru dan sholat baru tahajud. Pertama, terkait kita di bulan Ramadan nih, bagusnya mengenal dulu. Jangan makin ditampil rokok sama ngopi dulu, bukan lama itu mah terbablas lagi tahajudnya. Ya kalau ditanya bagusnya gimana Pak? Pertama, Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Ya, adanya setahun sekali. Semua yang namanya pahala-pahala dilipat gandakan. Bukan hanya wajib sunnahnya juga. Jadi kalau kita melihat kepada ini Pak, ayo jangan sia-siain. Merokok kan 11 bulan mah cukup. Bener nggak mau ngopi? Emang agak kenyang 11 bulan itu? Ya artinya tinggal kita atur lah. Kalau emang saja kita mau merokok juga mau ngopi juga ya kita atur. Tapi setidaknya ketika emang kita mau sahur misalnya nih, emang kalau bagusnya jam 3 udah bangun, jangan makin jam setengah 4. Kalau emang mau ngopi mau merokok, jam 3 udah bangun, habis bangun duduk tuh baru ada sholat, wirid bentar, wirid baru ada tuh nungguin sahur doang, merokok ngopi, cakep itu urusan. Ini udah bangun jam 4. Jam 4 tuh bangun, ini lagi masak mie sama telur, lagi kita sholat kagak digerok aja di depan rumah. Sayang udah bangun ya. Batasan sholat aja kan Pak sebelum masuknya subuh. Jadi masih bisa tuh. Jadi kalau saya sih pribadi manfaatinlah waktu yang sudah ada, apalagi di bulan tersebut banyak sekali yang namanya fadilah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu Bang ya. Iya jelas. Ketika kita punya dosa, mentobat, kita sholat tahajud itu paling agung. Iya. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, cuman jangan makin ulangi lagi. Iya namanya tobat nasuha. Ini mah cuma ngomong doang. Saya tobat kalau nyesel besoknya mau ulang lagi.
namanya tobat sambel. Ya, baik, ada lagi? Ya. Terusin ketika kita sholat nih, misalnya witir, tiba-tiba azan, terusin aja Pak. Jangan pakai batalin azan, batal, jangan, terusin. Dia dapat nilai sholat witir nggak puasa? Tergantung, dia udah dapat 1 rakaat loh. Kalau misalnya bapak udah dapat 1 rakaat, Allah Akbar. 1 rakaat itu dapat ruku dapat. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru Allahu Akbar azan. Terusin Pak, itu udah dapat kita nilai pahala sholat witir. Sama kayak kita nih, misalnya maghrib telat datang wudu pas mau sholat, baru 1 rakaat Pak. Pas lagi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, azan bisa Allahu Akbar, jangan pakai dibatalin maghribnya. Terusin. Apakah dia kodok maghrib? Enggak. Kenapa? Karena dia udah mendapatkan 1 rakaat di sholat maghrib. Terusin. Kecuali nih, baru takbir, Allah belum dapat 1 rakaat dah. Allahu Akbar, tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Itu pun jangan dibatalin. Terusin, tapi wajib kodok. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan 1 rakaat sholat maghrib. Makanya kalau bisa sholat jangan pakai ditunda-tunda. Ya, sholat boleh. Masih boleh. Selama masih ada waktunya masih boleh. Iya lah. Yang penting dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 boleh kalau kita belum melaksanakan sholat maghrib, tapi ada tapinya Pak. Itu nanti dikodok bahasanya. Kenapa? Karena dia sudah lewat waktu maghribnya. Yang maksud saya begini, Bapak telat sholat maghribnya nih, jam 7 lah, isya misalnya. Bapak jam 7 kurang 5 menit sholat maghrib, pas baru takbir Allahu Akbar isya. Allahu Akbar. Nah, Bapak batalin atau tidak? Terusin Pak, jangan dibatalin, tapi wajib mengkodok. Kenapa? Karena Bapak udah hilang waktu sholat maghribnya. 1. Kedua, misalnya nih, Bapak sholat maghrib udah dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, azan, Allahu Akbar, itu pun terusin sholatnya. Apakah wajib kodok? Enggak usah. Kenapa? Bapak sudah mendapatkan nilai sholat maghrib. Terusin. Allah. Enggak boleh-bolehnya Pak itu ya. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda ya sholat. Kecuali kalau kondisi darurat ya, itu berbeda masalah. Kalau kondisinya kita lagi langgeng, lagi enak ya, segera mungkin sholat, jangan ditunda-tunda. Baik, ada lagi? Jangan tunda-tunda sholat itu. Yang berikan jawabnya pasti ya. Jangan tunda-tunda sholat, kita langsung sholat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu mati. Nah iya. Iya begitu Pak, emang. Jangan ditunda-tunda, kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita meninggalnya. Iya. Begitu juga Pak, ngaji jangan ditunda-tunda. Iya, jangan ditunda-tunda. Pak segera lakuin. Iya.
Ya gitu Pak ya. Kalau masih ada kesempatan jangan sampai kita menunda, termasuk belajar haji. Ya. Ada hadis Nabi SAW, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamati, manusia yang paling berat nanti penyesalannya di yaumil qiyamah adalah annas lam yumkinhu talibul ilmi fid dunya, atau kama qala Rasulullah. Punya kesempatan dia belajar di dunia, punya kesempatan dia ngaji di dunia, tapi tidak untuk mengisi, tidak untuk hadir, tidak untuk ngaji. Itu paling nyesel ntar di yaumil qiyamah. Kita ada nih waktu luang nih, santai aja, pura-pura budek, ngerokok, ngopi, santai aja, udah ngomong aja, guru mau ngomong aja. Kita gue dengerin dari luar, jangan gitu. Kalau emang ada kesempatan, datang. Ya. Itu walaupun hadis doi menjadi fadhail amal, itu boleh-boleh aja Pak. Baik, ada lagi? Ada? Berapa menit lagi Pak? 10 menit lagi. Habis tidur itu kalau kita tidur tapi kita belum sholat isya lupa, kita boleh nggak? Apa itu sudah sholat isya? Terkait tentang masalah sholat tahajud, tidak menjadi persyaratan mau dia tidurnya sebelum sholat isya, mau tidurnya setelah sholat isya, jadi masalah. Yang penting yang jadi masalah kalau kagak sholat isya, itu jadi masalah. Sholat tahajud mah ya walaupun sunnah kan kita maksimalkan untuk tidak meninggalkan. Tetapi karena semata-mata itu sunnah, ditinggalkan pun enggak menjadi efek. Yang menjadi efek adalah sholat isya-nya. Ya kita tidur sebelum isya, belas bangun subuh, isya kagak, tahajud kagak. Ya. Makanya nanti ada hadis Nabi Pak. Nabi SAW itu melarang ba'da sholat isya ngomong. Itu kan punya potensi, pertama kesiangan subuh, apalagi tahajud ya. Kalau udah siangan subuh tahajud pakai pasti bablas. Itu Pak, kalau tidak ada unsur syar'i itu dalam arti kalau kita nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain, khawatir kita ketinggalan, jangan makin begadang. Tapi kalau kita mantep dalam diri kita, artinya insyaallah Ustaz, saya begadang mau yang pagi, saya lakuin dah sholat subuh mah. Nah, silahkan menjadi masalah. Khawatir kan godaan setan udah jam 3 Pak. Udah pengen subuh itu luar biasa beratnya. Jam 4 lagi tuh udah berat banget. Ya, godaannya tuh. Ya padahal mah jam 1, jam 2 masih aja kuat. Ntar aja kalau udah jam 3, jam 4 udah ada tuh setan datang goda kita, udah bablas. Nah, itulah tuh yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya habis sisa diisi ngaji, wirid, zikir, boleh Pak. Boleh. Yang penting jangan makin disia-siain lah. Baik, ada lagi? Ada Pak? Baik, kita lanjut Pak. Ini masuk pembahasan sholat witir nih. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslimin." Witir itu haknya orang muslim, Pak, bukan kewajiban muslim. Karena witir itu bukan kewajiban, haknya orang muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa orang yang suka witirnya 5 rakaat, perbuat 5 rakaat, perbuat Pak. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Kalau dia suka 3 rakaat, silakan perbuat 3 rakaat. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Kalau dia suka 1 rakaat, silakan. 5, silakan. 3, silakan. 1, silakan. Jangan pakai kagak. Udah paling rendah 1 Pak, agak sholat lagi. Rawahul arba'ah, hadis riwayat Imam yang 4. Nah pertanyaannya Pak, dari hadis ini nih, nanti lihat di YouTube ya. Niat ini, masalah niat witir menjadi istilah perdebatan ini Pak. Coba saya nanya dah. Kalau tarawih berapa dah?
witir 31 ya. Ada yang ngelakuin 3. Kita yang kalau yang ngelakuin 31 paket sekaligus, ntar lu dah. Saya mau mulu yang 21. Sekarang saya tanya, bagaimana niat sholat witir yang 2-nya? Usolli sunatan witri. Maka usolli sunatan minal witri. Rakaat ini lillahi ta'ala, aman. Aman Pak, itu yang benar, itu yang begitu emang. Itu yang benar begitu. Usolli sunatan minal witri. Itu yang benar itu. Kenapa? Karena kita nerusin ntar satu. Yang jadi perdebatan nih, ya. Itu sholatnya begini niatnya. Usolli sunnatal witri, minnya kagak diajak. Rakaataini lillahi ta'ala. Itu yang jadi istilah ulama. Jadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan manakala orang sholat witir 3 nih, tapi 21 pelaksanaannya. Nah niatnya usolli sunnatal witri la yasih, tidak sah witirnya. Itu ada pada kitab saya baca itu. Nihayatul Zain itu ada. Nah pas saya baca lagi di dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, ternyata kagak ngapa-ngapa Pak. Kagak ngapa-ngapa. La yalzamu istidara min. Enggak mesti menghadirkan lafaz min. Linawi sholati tarawih wal witr. Bagi seumpama sholat tarawih dan sholat witir. Kagak ngaruh, enggak ngapa-ngapa, mau pakein juga enggak ngapa-ngapa, make juga enggak ngapa-ngapa. Usolli sunnatal witri sah. Usolli sunnatan minal witri sah. Enggak jadi masalah Pak. Ya Pak, karena awal saya dapat, ya kebanyakan di kampung kita kan ada juga Pak niatnya begitu. Usolli sunnatal witri rakaataini ya. Nah, kalau kita keluarin pendapat yang tadi itu di dalam satu kitab, wah bahaya, kagak pada sah semua itu sholat. Iya, sempat kita juga termasuk melaksanakan kadang-kadang telafuz niatnya begitu Pak. Alhamdulillah ternyata dapat solusinya. Mau pakai min ke, enggak mau pakai min ke, enggak jadi masalah, sah-sah aja sholat kita. Ya Pak ya. Nah kalau itu kan prakteknya 3 Pak. Yang niatnya 1 gimana? 1 rakaat. 1 rakaat itu gimana? Usolli agak pakai min udah. Iya, usolli sunnatal witri rakaatan, jangan pakai rakaat ini 4 jadinya. Itu yang 3 ya. Jadi yang 3 yang praktiknya 2 1. Nah kalau yang 3 sekaligus usolli sunatan minal witri, mau pakai itu ya udah kagak apa-apa, pakai enggak apa-apa dah. Ya udah, mau pakai mau kagak ini, mau pakai usolli sunatan minal witri salasa rakaatin, udah pakai salasa pakai min lagi ya. Kalau emang pakai salasa kok gak usah pakai min ya kan. Min itu kan mengindikasikan yang kita kerjain masih sebagian, ntar sisanya. Nah kalau emang sekaligus gak usah pakai min. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Nah boleh-boleh aja kita witir 3 rakaat sekaligus, cuma hukumnya makruh. Kenapa dikatakan makruh? Bukan masna, kempengan ini mah. Karena musyabahah di sholatil maghrib, ada penyerupaan sama sholat maghrib. Ya, kalau sholat witir 3 rakaat sekaligus Pak, pakai tasyahud awal agak? Agak. Lah bener bisa sholat maghrib itu mah bukan sholat witir. Pakai kagak pakai sholat tasyahud awal aja dibilang penyerupan maghrib. Lo bagaimana pakai sholat tasyahud? Beneran maghrib itu mah sholat. Ya, maka tidak pakai tasyahud. Nah, kalau ditanya abdolan mana Ustaz? 3 sekaligus apa 2? 1. Oh, pede amat tinggal tanya. Apalagi kita. Ya, 21 yang lebih bagus Pak, lebih abdol. Ya, yang lebih bagus 21 Pak, abdolnya. Emang ada idenya Pak, ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Maka na aksara fi'lan kana aksara sawaban.
makin banyak perbuatan, makin banyak pahalanya. Lah kalau 21 kan berapa kali salam? 2 kali kan ya? Kalau 3 lebih banyak mana? Ya berarti dia itu banyakan pahalanya. Cuma yang menarik juga ini pembahasan. Ntar kalau bapak ditanya begini ya, witir artinya apa? Ganjil. 3 berapa pak? Ganjil. Kalau dikatakan 21 berarti 2 genap, artinya witir ganjil. Dan 2 itu yang genap. Hah? Ya ada pak yang bilang itu, ada juga. Jawab pak, jangan pakai witir. Jawab. Iya, kita pelaksanaan 2 itu makanya ada qaid min sebagian, berarti sisanya justru itu 1. Berarti akumulasi semuanya tetap ganjil. Supaya witir tuh 3 di Ramadan. Gimana kalau misalnya kita baca 1 aja, ia dapat nilai sunnah juga, tapi kagak sempurna sunnahnya. Nabi SAW wa fir rakaatil akhirah yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini. Nabi pada rakaat akhir di salat witir bacanya qul hu sama 2 mu'awwizataini. Qul a'udzu birabbil nas. Kalau dibaca qul doang enggak apa-apa. Sah-sah aja. Supaya 3 pak, 3 rakaat dikateng 2 1. Saya lagi ngejelasin ini, saya ditanya sama jamaah, Ustaz, Abdullah mana sholat tarawih 8 sama 23, 8 sama 20? Ya, 8 sama 20 Abdullah berapa? 20. Iya, capean 20, ya belas, pahalanya 20. Lah iya. Tapi bisa nggak Ustaz? Yang 8 rakaat bisa lebih afdal daripada 20? Saya bilang bisa. Kalahin 20. Syaratnya Ustaz, ketika ente ngerjain 8 rakaat sholat apa? Tarawih, maka witirnya jadiin 11 rakaat. Itu kalah yang 20. Afdalnya. Saya ulangi Pak. 20 bisa kalah afdalnya sama 8 dengan syarat 8 witirnya 11 rakaat. 11 sama 8 berapa? 19 menang jadi Pak. Lebih afdal dibandingkan 20. Tapi kalau 20 witir nyampe 11 dan kalah dia udah yang 20 dia sholat tarawihnya 20 ditambah witirnya 11 jadi berapa Pak? 11 sama 20 berapa? Oh kalah udah. Cuma langkah tarawih bener begitu. Lah iya itu udah paling afdal Pak. Anak baca itu di dalam kitab Al-Yaqut kalau nggak salah tuh ya. Jadi kalau perbandingan afdal 8 sama 20 ya. Kalau apan itu dikerjakan witirnya 11, maka lebih afdal dibandingkan 20 witirnya 3. Berarti mafhumnya kalau 20 witirnya 11 lebih afdal. Kalau udah. Ya. Apalagi kalau misalnya sampai 36 tarawihnya. Tarawih 36 rakaat. Ditambah witirnya 11, insya Allah kagak ada jamaahnya. Tapi itu lebih afdal lagi tuh. Karena Imam Malik itu satu riwayat ngerjain 36 rakaat Pak. Makanya kalau kita lihat ya 4 mazhab kagak ada yang ngerjain 8, coba deh. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ada yang ngerjain 8 enggak? Saya belum dapat redaksinya. Makanya saya bingung kalau yang ngerjain 8 rakaat mazhab siapa? Saya nggak mengatakan nggak sah loh ya. Saya mengatakan sah. Cuman saya butuh kepastian mazhab siapa yang ngerjain itu 8 rakaat. Orang mayoritas 20 dia nyeplos 8 rakaat. Banyak mazhab kopi katanya. Bisa jadi itu ya. Hah? Kenapa? Itu Nabi Muhammad terawihnya 8 dilanjut Pak di rumah. Dilanjut di rumah. Iya, dilanjut di rumah. Total 20 juga. Ada sih udah baca dalam kitab Bajuri. Lah iya. Makanya 8 itu siapa mazhabnya? Saya bingung kalau ada kerjain.
Baik, insya Allah ya Pak. Nanti kita akan lanjut. Ini kesini ke belakang ini masalah sholat tarawih Pak. Bilangan tarawih ada berapa aja. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wafani ya karim, wafani ya karim, wafani ya karim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah min ad-dunya wa ila daril akhirah. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuka ya salam akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.